Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Pengembangan Risiko Deteksi dan Perancangan Pengujian Substantif, yang bersumber dari William C. Boyden, RN 2002, Modern Auditing, penerbit Erlangga. Yang beranggotakan saya Zulfanida Isnaini dengan MPM 21001, Waidatun Solikah dengan MPM 21003, dan Sulhanurizko Wahyudi dengan MPM 21009. Materi yang pertama akan dijelaskan oleh saya. Yang pertama, ada mengembangkan program audit untuk pengujian substantif. Penggunaan teknologi informasi untuk mendukung pengujian substantif. Pada saat klien menggunakan teknologi informasi untuk mengaplikasikan akuntansi yang signifikan, auditor mempunyai kesempatan untuk menggunakan paket perangkat lunak audit untuk membuat audit lebih efektif dan lebih efisien. Di samping menggunakan teknik audit ini, berbantuan komputer untuk pengujian formasi pengendalian. Perangkat lunak audit telah dikembangkan untuk berbagai aplikasi pengujian substantif yang luas. Yang kedua, ada perangkat lunak audit yang umum. Suatu jenis perangkat lunak audit yang biasa digunakan pada saat ini dikenal sebagai perangkat lunak audit yang umum atau Generalist Audit Software. Perangkat lunak tersebut dapat digunakan oleh auditor untuk arsip-arsip komputer klien yang dihasilkan dalam berbagai data organisasi dan metode-metode pemrosesan, sehingga hal tersebut dapat dihubungkan dari satu klien ke klien lainnya. Paket tersebut tersedia dengan biaya sedang dari pemasok perangkat lunak, IECPA, dan kantor akuntan publik yang memasarkan paket hasil pengembangan mereka sendiri. Tergantung pada aplikasi, satu atau lebih fase berikut ini mencakup dalam penggunaan paket perangkat lunak audit. Yang pertama, ada pengidentifikasian tujuan audit dan tujuan pengujian yang dilakukan. Yang kedua, penentuan kelayakan penggunaan paket perangkat lunak tersebut dengan sistem klien. Yang ketiga, perancangan aplikasi yang meliputi logika, perhitungan, dan bentuk outputnya. Yang keempat, pengkodean dan pengujian aplikasi termasuk pembuatan bentuk-bentuk standar dan informasi penting. Yang kelima, pemrosesan dan pengujian aplikasi termasuk pembentukan bentuk-bentuk standar, pemrosesan aplikasi pada data arsip aktual klien, dan mereview hasil-hasilnya. Penggunaan perangkat lunak audit memungkinkan auditor mengerjakan data dalam jumlah yang besar dengan efektif. Hal tersebut juga mengurangi ketergantungan auditor kepada personil teknologi informasi klien. Yang selanjutnya, pemilihan dan pencetakan sampel-sampel audit. Komputer dapat diprogram untuk memilih sampel audit sesuai kriteria yang dispesifikasi oleh auditor. Sampel-sampel tersebut dapat digunakan untuk berbagai tujuan. Piutang usaha pelanggan secara individual mungkin dipilih untuk konfirmasi, atau auditor mungkin tertarik dalam memperoleh daftar seluruh item yang nilainya melebihi jumlah normal. Sampel-sampel tersebut dipilih berdasarkan berbagai jenis kriteria. Dalam kasus permintaan konfirmasi tersebut, komputer juga dapat digunakan untuk mencetak surat dan amplop oleh permintaan konfirmasi. Auditor juga dapat menggunakan perangkat lunak audit untuk item-item sampel yang mungkin berisi beberapa kesalahan. Sebagai contoh, pada saat mengaudit, biaya persediaan audit dapat membuat sampel biaya yang mempunyai perubahan lebih dari 10% dari audit yang sebelumnya. Untuk materi yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Untuk materi yang selanjutnya, yaitu ada pengujian kalkulasi dan pembuatan perhitungan. Kegunaan umum lainnya dari komputer merupakan untuk menguji keakuratan perhitungan dalam mesin yang dapat membaca arsip data atau
Missing Readable Data Files. Pengujian penjumlahan ke samping atau expansions, penjumlahan ke bawah atau footing, atau perhitungan lain dapat dilakukan. Kuantitas persediaan dapat dihitung dengan biaya per unit dan jumlah persediaan yang dikalkulasi ulang. Piutang usaha pelanggan dapat dijumlah ke bawah secara individual dan total seluruh akun yang dibuat. Jika arsip klien menyediakan informasi yang cukup, kalkulasi ulang ayat jurnal penyesuaian di akhir tahun dapat dilakukan. Karena kecepatan pemrosesan komputer, perhitungan ulang dapat dilakukan secara lebih luas dibandingkan pemrosesan tanpa komputer. Next. Selanjutnya, peringkasan data dan pelaksanaan analisis. Biasanya menginginkan data klien disusun kembali dalam cara yang akan sesuai dengan tujuan tertentu. Sebagai contoh, auditor ingin menentukan pos-pos persediaan yang bergerak lambat atau slow moving inventory items, saldo debit hutang usaha, atau piutang usaha yang telah jatuh tempo. Demikian juga, dalam melakukan prosedur analitis, auditor dapat menggunakan komputer untuk menghitung rasio yang diinginkan dan data komparatif lainnya. Kemudian yang selanjutnya, pembandingan data audit dengan catatan-catatan komputer. Data audit yang dihasilkan dari pekerjaan yang dilakukan oleh auditor dapat dibandingkan dengan informasi dalam catatan komputer. Tentu saja, pertama-tama data audit harus dikonversi ke dalam bentuk yang dapat dibaca mesin. Uji hitung atau test count yang dibuat oleh auditor atas kuantitas persediaan di tangan dapat dibandingkan dengan kuantitas yang ditunjukkan pada catatan persediaan perpetual atau kuantitas yang ditentukan oleh perusahaan sebagai hasil dari perhitungan fisik persediaan. Next. Yang selanjutnya, hubungan antara asersi, tujuan audit khusus, dan pengujian substantif. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, dalam bagian buku ini tujuan menyeluruh dari audit laporan keuangan merupakan menyatakan pendapat apakah laporan keuangan klien disajikan secara wajar dalam seluruh aspek yang material sesuai dengan GAAP. Sebagaimana dijelaskan adalah biasa untuk mengembangkan sejumlah tujuan audit khusus untuk setiap akun berdasarkan 5 kategori dalam asersi laporan keuangan. Dalam perancangan pengujian substantif, auditor harus menentukan bahwa pengujian yang sesuai telah diidentifikasi untuk mencapai tujuan audit khusus yang ada dalam setiap asersi. Jika hal tersebut dilakukan untuk setiap akun, tujuan menyeluruhnya akan terpenuhi. Tujuan audit khusus dan pengujian substantif untuk persediaan perusahaan manufaktur. Penelitian atas pengujian tersebut ditunjukkan dalam kolom ketiga yang mengidentifikasi bahwa gabungan dari prosedur analitis dan pengujian rincian atas saldo dan transaksi yang telah dicakup. Dalam beberapa kasus, suatu pengujian didaftar lebih dari sekali karena bukti dari pengujian tersebut berhubungan dengan lebih dari satu tujuan audit khusus atau asersi. Next. Kemudian yang selanjutnya, program audit ilustratif untuk pengujian substantif. Keputusan auditor mengenai pada rancangan pengujian substantif diperlukan untuk pendokumentasian pada kertas kerja dalam bentuk program audit tertulis. Program audit atau audit program merupakan daftar prosedur audit yang akan dilakukan. Prosedur tersebut umumnya tidak didaftar dengan asersi atau tujuan audit spesifik untuk menghindari daftar ganda prosedur yang akan diterapkan pada lebih dari satu asersi atau tujuan. Selain untuk daftar prosedur audit, setiap program audit harus mempunyai kolom untuk yang pertama, referensi silang kertas kerja lainnya yang berisi bukti yang diperoleh dari setiap prosedur atau ketika dapat diterapkan. Yang kedua, titik awal auditor yang melakukan setiap prosedur. Kemudian yang ketiga,
tampilan tanggal pada prosedur yang telah diselesaikan. Dalam praktek, auditor mempunyai sudut pandang yang berbeda tentang luasnya rincian yang ditunjukkan dalam program audit. Sebagai contoh, rincian tertentu dari rancangan sampel, termasuk di dalamnya ukuran sampel, untuk berbagai pengujian dapat ditunjukkan pada program audit itu sendiri. Dalam beberapa kasus, program audit harus mencakup 3 rincian, yaitu yang pertama, garis besar pekerjaan yang akan dilakukan, kemudian yang kedua, dasar koordinasi, supervisi, dan pengendalian audit, kemudian yang terakhir, catatan pekerjaan yang dilakukan. Next. Materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Materi yang selanjutnya ada kerangka kerja umum pengembangan program audit untuk pengujian substantif. Terdapat langkah-langkah di bidang audit lain adalah sebagai berikut. Yang pertama ada verifikasi jumlah total dan penentuan kesesuaian akun pengendali buku besar, piutang usaha, dan buku pembantu piutang usaha. Dan yang kedua ada pemverifikasian total dan penentuan kesesuaian akun buku besar, investasi portofolio dengan daftar kertas kerja atau spreadsheet kunci dari investasi yang berkaitan. Dan yang selanjutnya ada program audit dalam perikatan awal. Yang pertama yaitu menentukan ketetapan saldo-saldo akun pada periode awal audit. Dan yang kedua, memastikan prinsip akuntansi yang digunakan dalam periode sebelumnya sebagai dasar untuk menentukan konsistensi penerapan prinsip semacam itu dalam periode berjalan. Next. Dan yang selanjutnya ada program audit dalam perikatan berulang. Langkah-langkah di dalam perikatan berulang atau recurring engagement. Auditor mempunyai akses ke program audit yang digunakan dalam periode sebelumnya atau tahun-tahun sebelumnya dan kertas kerja yang berkaitan dengan program tersebut. Dalam kasus ini, strategi audit pendahuluan auditor sering didasarkan pada asumsi awal bahwa tingkat risiko dan program audit untuk pengujian substantif yang digunakan dalam periode sebelumnya akan sesuai dalam periode berjalan. Dengan demikian, program audit untuk perikatan saat ini sering dipersiapkan sebelum auditor menyelesaikan penelitian dan evaluasi terhadap struktur pengendalian intern. Jika informasi yang diperoleh jam periode berjalan menunjukkan asumsi awal tingkat risiko dan program yang dibuat tidak sepenuhnya sesuai, akan dilakukan modifikasi program. Next. Materi selanjutnya ada pertimbangan khusus dalam merancang pengujian substantif. Next. Ada beberapa pertimbangan khusus yang relevan dengan perancangan pengujian substantif untuk jenis-jenis akun tertentu. Yang pertama ada akun-akun laporan laba rugi. Secara tradisional, pengujian detail atas saldo rekening lebih difokuskan pada rekening-rekening laporan keuangan yang disajikan dalam neraca atau rekening real dibandingkan dengan rekening-rekening laba rugi atau rekening nominal. Asersi-asersi untuk akun-akun tersebut saling berkaitan. Sebagai contoh, bukti bahwa piutang usaha tidak ada dapat menunjukkan bahwa penjualan tidak terjadi. Oleh karena hubungan tersebut, jika dibandingkan dengan pengujian substantif atas akun neraca, pengujian akun laporan laba rugi lebih condong ke prosedur analitis dan sedikit ke pengujian rincian. Dan yang kedua ada prosedur analitis untuk akun laporan laba rugi. Prosedur analitis bisa menjadi alat auditor dalam mendapatkan bukti tentang saldo-saldo rekening laba rugi. Jenis pengujian substantif biasa digunakan secara langsung atau tidak langsung. Pengujian langsung terjadi ketika akun pendapatan atau akun beban dibandingkan dengan data relevan lainnya untuk menentukan kewajaran saldo tersebut. Sebagai contoh, rasio komisi penjualan terhadap penjualan dapat dibandingkan dengan hasil tahun-tahun sebelumnya dan data anggaran untuk tahun berjalan.
Sedangkan pengujian tidak langsung terjadi apabila bukti mengenai saldo laporan laba rugi dapat diperoleh dari prosedur analitis yang dipakai untuk akun neraca yang berhubungan. Sebagai contoh, perputaran piutang usaha dapat digunakan untuk memverifikasi piutang usaha dan temuan tersebut berdampak pada apakah beban piutang tak tertagih dan penjualan telah disajikan secara wajar. Dan yang ketiga ada pengujian rincian atas akun laporan laba rugi. Apabila bukti yang diperoleh dari prosedur analitis dan dari pengujian detail atas rekening neraca yang berkaitan tidak mengurangi risiko deteksi pada tingkat rendah yang dapat diterima, maka diperlukan pengujian detail langsung atas asersi-asersi yang berhubungan dengan rekening-rekening laba rugi. Neraca yang berkaitan tidak mengurangi risiko deteksi menjadi lebih rendah. Diperlukan pengujian rincian langsung terhadap asersi-asersi yang menyangkut akun laporan laba rugi. Hal ini dapat terjadi pada saat yaitu risiko bawaan tinggi, risiko pengendalian tinggi, prosedur analitis menentukan adanya fluktuasi hubungan yang tidak biasa dan tidak diharapkan, dan akun memerlukan analisis. Nah, yang selanjutnya ada akun-akun yang ada dalam transaksi pihak yang mempunyai hubungan istimewa. Transaksi pihak yang mempunyai hubungan istimewa atau related party dalam perencanaan audit. Jenis transaksi ini terjadi perhatian auditor karena transaksi tersebut tidak dilakukan berdasarkan sikap yang independen dari pihak-pihak yang bersangkutan atau arm's length basis. Tujuan auditor dalam mengaudit transaksi pihak yang mempunyai hubungan istimewa adalah untuk memperoleh bahan bukti berkenaan dengan tujuan, sifat, dan luas transaksi tersebut dan pengaruhnya terhadap laporan keuangan. Dan yang terakhir ada perbandingan pengujian pengendalian dan pengujian substantif. Pengujian pengendalian dan pengujian substantif menggambarkan perbandingan dua kelompok pengujian termasuk jenis pengujian dalam setiap kelompok, tujuannya, dan komponen risiko setiap kelompok yang berhubungan di antara faktor-faktor lainnya. Nah, di sini ada perbedaan dalam tabel pengujian pengendalian dan pengujian substantif, yaitu terdapat dalam jenis, tujuan, sifat pengukuran pengujian, prosedur audit yang dipakai, penentuan waktu, komponen risiko audit, terutama standar pekerjaan lapangan, dan persyaratan oleh GEES. Next. Terima kasih, sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.